kami membahas tentang definisi validitas. Validitas merupakan suatu standar atau dasar ukur untuk menunjukkan ketetapan, kemanfaatan, kesahihan yang mengarah kepada ketetapan interpretasi suatu prosedur evaluasi sesuai dengan tujuan pengukurannya. Lalu, di dalam makalah kami mencantumkan beberapa definisi dari para pakar. Yang pertama, menurut Azwar pada tahun 1986, adalah sejauh mana ketetapan dan juga kecermatan dalam suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Yang kedua, menurut Ari Kunto pada tahun 1999 adalah alat ukur yang menunjukkan tingkat kesahihan dari sebuah tes. Lalu yang ketiga, menurut Narussalam pada tahun 2003 adalah ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan dan kesahihan dari suatu instrumen. Selanjutnya menurut Soegeng A.Y. tahun 2006 adalah sejauh mana suatu instrumen mengukur apa saja yang harus diukur. Selanjutnya, kami akan membahas tentang pengertian reliabilitas. Reliabilitas adalah keakuratan dan ketepatan alat ukur dalam prosedur pengukuran. Hasil suatu pengukuran dapat dipercaya apabila dalam beberapa kali pengukuran suatu kelompok subjek yang sama dihasilkan hasil pengukuran yang relatif sama, selama aspek yang diukur dalam diri subjek memang belum berubah. Lalu dalam makalah kami juga mencantumkan beberapa definisi dari para ahli. Salah satunya menurut Sujana, reliabilitas adalah penilaian, ketetapan atau keajengan alat tersebut dalam menilai apa yang dinilainya. Artinya, kapanpun alat penilaian tersebut digunakan akan memberikan hasil yang relatif sama. Lalu, ada beberapa pakar yang bisa kalian lihat dalam makalah kami. Kemudian, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi reliabilitas. Faktor pertama yaitu jumlah butir soal. Banyaknya soal pada instrumen ikut mempengaruhi derajat reliabilitas. Sebagaimana dinyatakan dalam rumus Spearman-Brown, hubungan antara jumlah butir dengan reliabilitas dapat dilihat pada keadaan pada tabel yang telah kami sediakan di makalah kami. Tabelnya seperti ini. Selanjutnya yang faktor kedua yaitu faktor homogenitas soal tes. Soal yang memiliki homogenitas tinggi cenderung mengarah kepada tingginya tingkat reliabilitas. Dua buah tes yang sama jumlah butir-butirnya akan tetapi berbeda isinya. Misalnya, tes pengukuran bahasa dan pengukuran fisika. Mereka akan menghasilkan pengukuran yang berbeda. Selanjutnya, faktor yang ketiga yaitu waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan tes. Semakin terbatasnya waktu dalam pengerjaan tes, maka akan menolong tes untuk cenderung memiliki reliabilitas yang tinggi. Selanjutnya, yang keempat, keseragaman kondisi pada tes yang diberikan. Kondisi pelaksanaan tes semakin seragam akan memunculkan reliabilitas yang semakin tinggi. Selanjutnya, akan disambungkan oleh rekan saya yang bernama Muftahlul Fitri. Nah, adapun poin yang kelima yaitu kecocokan tingkat kesukaran terhadap peserta tes. Maksudnya di sini adalah soal-soal dengan tingkat kesukaran yang sedang cenderung lebih reliable dibandingkan dengan soal-soal yang mudah. Nah, poin selanjutnya adalah heterogenitas kelompok. Maksudnya adalah semakin heterogen suatu kelompok dalam pengerjaan tes, cenderung untuk menunjukkan tingkat reliabilitas yang tinggi.
selanjutnya adalah heterogenitas kelompok. Maksudnya adalah semakin heterogen suatu kelompok dalam pengerjaan tes, maka tes tersebut cenderung untuk menunjukkan tingkat reliabilitas yang tinggi. Baiklah, selanjutnya ada poin yang ketujuh, yaitu variabilitas skor. Maksudnya di sini adalah instrumen yang menghasilkan rentangan skor yang lebih luas atau lebih tinggi reliabilitasnya akan memiliki tingkat reliabilitas yang tinggi daripada yang menghasilkan rintangan skor yang lebih sempit. Contohnya seperti bentuk pilihan ganda. Biasanya pilihan ganda cenderung menghasilkan reliabilitas yang tinggi daripada bentuk benar salah. Nah, poin selanjutnya poin yang terakhir ada motivasi individu. Maksudnya adalah masing-masing individu dalam mengerjakan suatu instrumen akan mempengaruhi tingkat reliabilitas tersebut, sehingga jawaban yang diberikan tidak mencerminkan kenyataan yang sebenarnya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi validitas tes. Nah, yang pertama ada faktor dari pengaruh latar belakang kebudayaan. Nah, ada intelijensi Binet-Simon yang dipersiapkan untuk anak-anak Eropa akan tidak valid jika dikenakan kepada anak-anak Indonesia, mengingat latar belakang dari dua negara tersebut mempunyai perbedaan. Faktor yang kedua ada keadaan tipe tes. Selanjutnya yang ketiga, ada usaha menambah butir soal dengan maksud mempertinggi reliabilitas. Nah, selanjutnya yang terakhir ada kurang jelasnya petunjuk pengerjaan tes. Nah, mungkin sekian dari video penjelasan mengenai yang dapat kami sampaikan mengenai penjelasan dari pengujian item tes. Sekiranya ada kesalahan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.